Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti. Episode 19. Tidak berperasaan. Pria bertubuh tinggi dan tegap itu berdiri di bawah cucuran air shower. Ia menjamkan matanya ketika terlintas di dalam pandangannya wajah ketakutan Hana. Bila dia menurut, aku pasti tidak akan emosi. Davin mengusap air yang membasahi wajahnya. Aku tidak ingin mencintainya. Dia hanya tawananku. Jadi, tidak ada yang harus aku kasihani dari dia. Kakaknya sudah menjatuhkan harga diriku. Cintaku untuknya dibalas dengan pengkhianatan. Enak saja dia pergi begitu saja. Aku tidak akan membiarkannya. Bila melihat apa yang aku lakukan terhadap adiknya, dia pasti kembali dan berlutut mohon maaf kepadaku. Davin bulatkan tekadnya. Cukup lama Davin berada dalam kamar mandi. Ia kemudian keluar dari dalam kamar mandi setelah menyelesaikan mandinya. Dilihatnya Hana yang duduk di tempat yang tadi ditinggalkannya. "Anda sudah siap mandi, Tuan?" Hana tersenyum ketika melihat Davin yang sudah berdiri di dekatnya. Senyum di wajahnya perlahan-lahan mulai hilang ketika pria itu hanya diam dan menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa dipahaminya. Davin melihat pipi istrinya yang masih menyisakan jejak-jejak air matanya. Ia menandakan wanita itu baru habis menangis. Dengan cepat Hana beranjak dari duduknya dan mengambil handuk yang sudah disiapkannya. "Duduk di sini, Tuan." Hana menunjukkan tepi tempat tidur. Ingin sekali Hana menutupi bagian tubuhnya yang terbuka dan membuat dirinya tidak nyaman. Apalagi saat ini, tatapan mata Davin hanya ke bagian aset miliknya. Davin duduk di tempat yang ditunjuk oleh istrinya. Hana mengusap handuk di pipi suaminya dengan sangat lembut. Setelah mengeringkan bagian wajah, Hana mengeringkan bagian dada dan juga punggung serta tangan hingga kaki. Davin hanya diam ketika melihat sikap istrinya. Hana seperti seorang ibu yang sedang mengurus anaknya. Ia memasangkan pakaian suaminya satu persatu. Hana kemudian mengeringkan rambut Davin dengan handuk dan menyisir rambut itu ke arah belakang. "Sudah selesai. Anda sudah sangat tampan, Tuan." Hana tersenyum. Walau bagaimanapun hancur hatinya saat ini, namun ia tetap bersikap sopan dan patuh layaknya seorang pelayan. Davin hanya diam ketika mendengar ucapan istrinya. Ia harus menelan air ludahnya ketika melihat tampilan polos Hana. Hana sangat malu ketika suaminya memandangnya seperti ini. "Aku ada pekerjaan. Aku mengerjakan pekerjaanku di ruangan kerja," Davin berkata dengan menelan air ludahnya. Bila istrinya seperti ini, membangkitkan hasrat di dirinya. Davin harus menahan kehendaknya. Mengingat saat ini, Hana sedang memakai obat di kulitnya. Davin secepatnya berjalan menuju ke pintu. "Tuan, berapa lama lagi saya boleh memakai pakaian?" Hana bertanya dengan sangat sopan. 45 menit lagi," jawab Davin setelah melihat jam di ponselnya. "Oh, seperti itu. Terima kasih, Tuan." Hana tersenyum. Davin hanya diam dan kemudian pergi meninggalkan kamarnya. Hana memandang pakaiannya yang berserakan di lantai. Diambilnya baju itu satu persatu. Dilihatnya kancing baju sudah tidak ada tersisa. Hana mencari buah bajunya yang berserakan di lantai. Ia kemudian mengambil dan mengumpulkannya. Setelah mengumpulkan semua kancing bajunya, Hana berjalan menuju lemari tas. Diambilnya tas yang tadi dipakainya untuk ke kampus dan mengeluarkan jarum jahit serta benang di dalam tasnya. "Untung aja tadi aku minta Mbak Nia untuk membelikan jarum dan juga benang. Aku sudah memahami seperti apa tingkahnya. Dia tidak pernah berpikir untuk merusak pakaian. Sekarang aku bisa menjahit pakaian-pakaian yang sudah dirusaknya itu. Tidak mungkin aku membuangnya. Sedangkan baju-baju itu harganya sangat mahal dan aku terlilit hutang." Hana berkata sendiri sambil memandang bajunya. Hana masukkan benang ke dalam lubang jarum yang berukuran kecil. Setelah benang masuk ke dalam lubang jarum,
ia mulai menjahit kancing bajunya satu persatu. Hana mengusap air matanya yang menetes dengan sendirinya. Terkadang ingin rasanya ia menyalahkan takdir. Terkadang dia ingin bertanya, apa kesalahan yang telah dilakukannya hingga harus diberikan cobaan yang begitu sangat berat untuknya. Setelah mamanya meninggal dan papanya menikah lagi dengan mama tirinya, Hana sudah tidak lagi pernah merasakan yang namanya kebahagiaan. Namun kasih sayang papanya yang selalu membuatnya ikut kuat dan bertahan untuk tinggal serumah dengan mama tiri dan saudara tirinya. Alhamdulillah sudah siap. Hana mengusap air matanya. Ia memakai pakaiannya kembali setelah 45 menit berlalu. Ayo Hana, semangat. Mengeluh dan menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Aku harus kuat. Hana mengepalkan tangannya dan mengangkatnya ke udara. Seini hanya dirinya yang bisa memberikannya semangat untuk dirinya sendiri. Setelah memakai pakaiannya, Hana mengikat rambutnya ke atas. Ia kemudian pergi meninggalkan kamar dan langsung menuju ke dapur. Hana buka pintu kulkasnya dan memikirkan apa yang akan dimasaknya saat ini. Aku masak sup daging saja. Hana mengeluarkan daging sapi di dalam kulkas. Ia kemudian merebus daging sapi dengan menggunakan presto. Sambil menunggu daging empuk, ia menyiapkan bumbu yang akan dipakainya untuk membuat sup. Dikupasnya bawang putih, bawang merah, mengiris bawang merah, bawang putih, daun bawang, dan mengiris daun seledri. Hana masukkan rempah-rempah ke dalam daging sopnya. Setelah semua bumbu sudah siap, ia menumisnya hingga menguning dan kemudian masukkan bumbu tumisan ke dalam daging yang sedang direbus. Ditambahkannya garam, kemudian roiko rasa sapi ke dalam supnya. Dicicipinya rasa sup yang sudah masak tersebut. Enak, Hana tersenyum. Dia ambil satu potong daging dan mencicipinya. Dagingnya sudah empuk. Hana tersenyum dan memadamkan api kompornya. Setelah menyelesaikan sup daging sapi, Hana menggoreng kerupuk dan membuat sambal terasi agar makan malamnya terasa lebih enak. Seperti apapun sikap suaminya, namun Hana selalu menyiapkan menu yang terlezat untuk disantap suaminya. Di saat seperti ini, aku benar-benar merasa hidup sendiri. Bahkan, aku harus menikmati rasa ini sendiri. Andaikan aku bisa berbagi sedikit saja rasa ini, mungkin sesak di dada dan sakit ini akan berkurang. Hana mengusap air matanya. Papa, maafkan Hana bila Hana terlalu cengeng seperti ini. Hana selalu mengadu seperti anak kecil. Padahal Hana sudah dewasa dan akan menjadi sarjana. Hana janji akan menyelesaikan kuliah Hana, Pak. Hana ingin Papa bangga di sana. Hana akan tepati janji Hana untuk jadi sarjana. Papa tenang di sana. Hana di sini akan baik-baik saja. Hana melamun sambil melihat menu yang sudah dimasaknya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.